Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Salsabila Araihan, NIM 2002400009, kelas 6A Ilmu Komunikasi, Universitas Malik Saleh. Oke teman-teman, di video kali ini Salsa akan membahas terkait dengan bentuk-bentuk komunikasi krisis dan juga solusinya dalam manajemen isu dan krisis. Nah teman-teman, hal pertama yang harus kita ketahui yaitu terkait dengan komunikasi krisis. Nah, komunikasi krisis itu apa sih? Komunikasi krisis adalah proses dialog antara perusahaan dengan publik yang dilakukan dengan tujuan untuk menangani krisis yang sedang melanda perusahaan. Strategi dan taktik komunikasi yang digunakan organisasi ketika menghadapi krisis ini dapat memperbaiki citra dan juga reputasi pasca krisis. Atau dengan kata lain, manajemen krisis adalah proses mempersiapkan dan mengelola krisis yang datang secara tidak terduga dan berpotensi mempengaruhi jalannya bisnis. Berbeda dengan Combs dan Holliday pada tahun 2010, mereka menegaskan bahwa komunikasi krisis sebagai pengumpulan informasi, pemrosesan informasi, dan penyebarluasan informasi untuk mengatasi krisis. Jadi teman-teman, komunikasi krisis dan krisis komunikasi memiliki perbedaan arti, di mana krisis komunikasi adalah suatu krisis dan masalah yang terjadi dalam suatu pemerintahan atau organisasi atau perusahaan yang disebabkan oleh unsur-unsur komunikasi itu sendiri, menurut Zainal Abidin Partao pada tahun 2005. Selanjutnya, krisis. Krisis merupakan suatu permasalahan yang besar yang tidak terduga dan memiliki dampak negatif sekaligus positif. Permasalahan ini bisa menghancurkan organisasi, karyawan, hingga reputasi perusahaan. Namun, jika krisis dapat ditangani dengan baik oleh organisasi atau perusahaan, maka reputasi dan citra perusahaan tersebut justru akan menjadi lebih positif. Nashville Institute for Crisis Management yang berbasis di Tennessee mengidentifikasi 4 penyebab mendasar terjadinya sebuah krisis di perusahaan. Yang pertama, bencana alam. Yang kedua, masalah mekanis. Yang ketiga, kesalahan manusia. Dan yang keempat, keputusan manajemen. Komunikasi sendiri memiliki tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan kepentingan komunikator. Tujuan komunikasi dapat berupa mengubah opini, mengubah sikap, mengubah perilaku, dan dapat pula bertujuan mengubah masyarakat. Fink pada tahun 1993 menyebutkan bahwa tujuan komunikasi krisis adalah untuk meredam krisis yang menimpa suatu pemerintahan, perusahaan, maupun lembaga. Jika krisis dikelola dengan baik, maka efektivitas komunikasi krisis untuk membentuk persepsi masyarakat akan berhasil, dan begitu pula sebaliknya. Komunikasi krisis berperan untuk melakukan kontrol saat krisis terjadi dengan menjelaskan kepada publik apa yang sedang terjadi. Komunikasi tersebut merupakan langkah krusial karena akan berdampak pada hasil komunikasi krisis, baik positif maupun negatif. Selanjutnya, bentuk komunikasi krisis. Bentuk komunikasi krisis dapat bervariasi tergantung pada situasi dan kebutuhan yang ada. Nah, ada beberapa bentuk komunikasi krisis yang umum terjadi. Yang pertama, komunikasi resmi. Komunikasi ini dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk memberikan informasi terkait krisis kepada publik, stakeholders, ataupun media. Komunikasi resmi umumnya dianggap sebagai sumber informasi yang paling dapat dipercaya dalam situasi krisis. Kemudian yang kedua, komunikasi internal. Komunikasi ini dilakukan oleh perusahaan atau organisasi kepada karyawan atau anggota internal untuk memberikan informasi terkait krisis dan menginstruksikan tindakan yang harus diambil dalam merespon krisis. Kemudian yang ketiga, komunikasi krisis tanggap darurat. Bentuk komunikasi ini dilakukan dalam situasi darurat ketika cepatnya tanggapan sangat penting. Kemudian, komunikasi ini dilakukan melalui telepon, pesan atau pesan singkat, atau aplikasi perpesanan instan lainnya. Kemudian yang keempat, komunikasi sosial media, di mana
Bentuk komunikasi ini dilakukan melalui akun media sosial perusahaan atau organisasi untuk memberikan informasi terkait krisis dan merespon pertanyaan atau komentar dari publik. Yang kelima, komunikasi kelompok fokus. Bentuk komunikasi ini dilakukan untuk mendapatkan informasi atau pendapat dari kelompok tertentu dalam merespon krisis. Komunikasi kelompok fokus dapat dilakukan melalui wawancara langsung atau grup diskusi. Yang keenam, komunikasi pribadi. Bentuk komunikasi ini dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk memberikan informasi terkait krisis kepada individu atau kelompok tertentu yang terkena dampak langsung dari krisis. Dalam menghadapi krisis, penting untuk menemukan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Nah, berikut ini beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi krisis melalui komunikasi. Pertama, memiliki rencana komunikasi krisis yang baik. Rencana komunikasi krisis akan membantu perusahaan ataupun organisasi untuk merespon krisis dengan cepat dan efektif. Kemudian yang kedua, menjaga transparansi dan keterbukaan. Transparansi dalam memberikan informasi terkait krisis akan membantu publik memahami situasi dengan lebih baik. Yang ketiga, memberikan informasi yang akurat dan juga jelas. Karena informasi yang akurat dan jelas akan membantu menghindari adanya kesalahpahaman dan mencegah terjadinya rumor yang tidak diinginkan. Yang keempat, mencari dukungan dari pihak yang terkait. Mencari dukungan dari pihak yang terkait dapat membantu perusahaan ataupun organisasi dalam merespon krisis dengan lebih baik. Yang kelima, mengambil tindakan yang cepat dan juga tepat. Tindakan yang cepat dan tepat dapat membantu meminimalisir dampak negatif dari krisis itu sendiri. Dan yang keenam, belajar dari pengalaman. Setelah krisis berhasil diatasi, perusahaan atau organisasi dapat melakukan evaluasi dan mempelajari pengalaman untuk menghindari terjadinya krisis yang serupa di masa depan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.